Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan matangkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, apa kabarnya? Luar biasa, gak terasa kita sudah ada di bulan Desember. Selama 11 bulan ini kita lewati, siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Lambaikan kedua tanganmu. Wow, saya percaya kejadian kita dahsyat, amin. Boleh bangkit berdiri sebentar, lihat kanan kirimu, depan belakang, katakan kejadianmu dahsyat. Haleluya, kejadianmu dahsyat. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat atas kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menyadarinya. Kalau kami boleh berdiri Tuhan di bulan yang baru ini Tuhan. Di bulan Desember, di bulan terakhir. Di tahun 2024. Bukan karena kami mampu. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami bisa Tuhan. Tapi karena Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang dahsyat di dalam kami. Oh terima kasih Tuhan. Sejenak saya ajak setiap kita bersyukur Bapak Ibu. Angkat suaramu, angkat syukurmu. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Apa yang Kau buat, kami sungguh menyadarinya. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Yesus kekuatanku, Yesus
Dahsyat Kau Tuhan, dahsyat, dahsyat Yesus. Sama-sama Bapak Ibu katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Amin. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya amin. Hanya Yesus, tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Kau, selamanya. Ini iman kami Tuhan, walau dunia semua bergoncang, kami tak tergoyahkan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Haleluya Tuhan Yesus. Segenap hatimu katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Saudara katakan, tak terpanjang setia Tuhan, dulu sekarang. Kami nyatakan Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan di hidup kami sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Selamanya Engkau
Hanya Tuhan Yesus penebusmu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Hanya pribadinya. Dengan cintamu, angkat tanganmu tinggi, katakan Tuhan, musik menyembah Tuhan. Setiap kita menyembah, angkat sembahmu Bapak Ibu Saudara dengan lembut. Kami menyembah Engkau Yesus. Roh Kudus yang lembut, yang menginsyafatkan segala dosa manusia. Oh, angkat sembahmu Bapak Ibu Saudara. Engkau bebas menyembah dengan cara Bapak Ibu Saudara menyembah.
Kuramata sinala ramashanda. Kurabata sandala raba. Just worship you, Jesus. Ini yang kami lakukan di akhir zaman. Hanya menyembah, memuji Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati, Tuhan. Dalam segala keadaan kami, dalam segala kondisi kami mau tetap menyembah Tuhan. Oh, Rabbashada, sebab itulah kekuatan kami, itulah kekuatan kami ada dalam hadirat Tuhan. Itulah kekuatan kami. kami menjadi tahir, maka kami menjadi ciptaan baru. Holy Spirit rain down, dicurahkan. Holy Spirit rain down, dicurahkan. Rain down, rain on us, dicurahkan berkat Tuhan atasmu. Holy Spirit rain down, dicurahkan kekuatan. Holy Spirit, dicurahkan damai sejahtera. Rain down,
Bapak Ibu Saudara katakan, Holy Spirit, Holy Spirit. Sukacita Tuhan dicurahkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Tuhan, yang engkau tidak bisa temukan di dunia ini, hanya di dalam Yesus. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, lebih lagi Roh Kudus, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Say Holy Spirit rain down. Oh, Holy Spirit rain down. saudara. Haleluya 3 kali, siap? Siap. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Terima kekuatan, terima kesembuhan, terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami mau terus bersorak bagimu Tuhan. Menyatakan kedahsyatan-Mu, menyatakan kehebatan Tuhan atas kami. Yuk katakan, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Katakan, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Ayo katakan, Dia yang sembuhkan, amin, segala sakitku, amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersorak Bapak Ibu, hey. Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey. Bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mulut kami terus bersorak bagimu. Ayo sama-sama katakan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sekali lagi katakan, bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Amin. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Ayo katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Lagi katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala beban. Sekali lagi yuk katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah, hey, hey. Mana suaranya Bapak Ibu? Ayo katakan, bersoraklah, hey, hey. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Kasih tepuk tangan buat Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Pakai kami, utus kami Tuhan. Menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Di tahun depan tahun penuaian besar-besaran. Kami siap dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu kuatkanku
sampai akhir hidupku. Katakan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. pengakuan kami Tuhan. Kami akan ikuti panggilan Tuhan sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat di tahun 2024 ini Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu kami ada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua. Tuhan, katakan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan ya Tuhan di sisa akhir 2024 ini. Bahkan memasuki tahun baru 2025 Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara. Silakan duduk kembali semuanya. Ya, hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul hati yang bersyukur, saudara ya. Hati yang bersyukur. Firman Tuhan ini begitu menjadi rema yang ingin saya banyak bagikan buat kita semua di akhir tahun 2024 ini. Ketika kita menjalani hari-hari kita di 2024, kita sekarang tersadar sudah ada di tahun 2024, tapi di akhirnya sudah di akhir tahun 2024. 11 bulan kita sudah lewati bersama-sama saudara di gereja ini maupun di dalam kehidupan kita berkeluarga. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ceritakan tentunya saudara ya. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan,
anugerah Tuhan, walaupun pasti di antara kita juga banyak mengalami, ada banyak hal-hal yang belum dijawab doa-doa kita, saudara ya. Masih ada tantangan, masih ada pergumulan yang belum kita terima jawabannya dari Tuhan. Tetapi satu hal sebagai orang-orang percaya, kita wajib memelihara yang namanya hati yang mengucap syukur atau heart of gratitude ini, saudara. Hati yang terus mengucap syukur. Mengapa, saudara? Karena sekali lagi saya nengok ke belakang tahun 2024, ternyata banyak sekali pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara ya. Kalau ngikutin jalan gereja kita di tempat ini, saudara, saya mungkin terlalu banyak sering curhat tentang gereja kita ini, saudara ya. Tim finance atau para pengerja mengerti benar tentang keuangan gereja kita, saudara ya. Mereka tahu tentang apa yang ada di gereja kita, tetapi kalau sampai hari ini kita boleh berjalan semuanya, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara ya. Bahkan ketika masuk bulan Agustus kemarin kita dikejutkan dengan ini, saudara ya, kalau sudah lihat pekerjaannya di Indomaret, lantai kita ini sudah agak melengkung tadinya ya, saudara ya, melengkung. Dan kemudian ketika harus direnovasi ternyata biayanya nggak sedikit, 249 juta rupiah. Wah, kalau kita waktu kejadian tersebut dan waktu kita berpikir tentang uang sebanyak itu dari mana gitu ya, gereja kita ada uang sebanyak itu, saudara ya, karena ya kita tahu tentang keadaan kita semua. Tetapi saudara, sekali lagi pada akhirnya saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau semuanya bisa kita lewati, bisa kita jalani, saudara ya. Sebagai laporan saja progres di tempat ini, saudara, kita saat ini sudah bisa menempati walaupun belum 100% kali, saudara ya. Nanti mungkin pas di perayaan Natal tanggal 18 kita mungkin sudah betul-betul bisa menikmati dengan benar di tempat ini, saudara. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan ya. Saya mau bagi sekali lagi tentang hati yang bersyukur. Boleh PowerPoint-nya ya, hati yang, boleh satu lagi ke depan lagi. Nah, ini sudah firman Tuhannya dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Katakan amin ya. Ini saudara, konteksnya atau latar belakang daripada firman Tuhan ini adalah ketika Raja Daud, saudara, mengalahkan Goliat, mengalahkan orang-orang Filistin, dan kemudian dia menulis Mazmur ini. Ya, dia mendapatkan tantangan bukan hanya dari Goliat, tetapi juga dari orang-orang Filistin pada waktu itu ketika dia menjadi raja. Tadinya pun dia berpikir, saudara, bahwa sebagai seorang raja, sebagai seorang bukan raja pada waktu itu, saudara ya, menghadapi banyak sekali pergumulan, dia berpikir juga bahwa sebagai manusia biasa Daud pun nggak bisa menjalani hari-hari yang akan dilalui. Tetapi ketika dia melihat pertolongan Tuhan, maka dia menulis Mazmur ini, katanya, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku, katanya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, saudara, firman Tuhan ini, saudara, sekali lagi boleh terlebih dahulu menjadi berkat buat saya. Sebab itu saya mau bagikan buat setiap kita di tempat ini, bahwa penting sekali ketika kita mau mengakhiri tahun 2024 punya hati yang bersyukur, saudara. Amin. Yang bersyukur itu hati kita, saudara. Dari dasar hati kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar omongan, saudara. Bukan, saudara, Tuhan terima kasih, tapi hati kita enggak bersyukur. Yang Tuhan inginkan adalah dari dasar hati kita yang paling dalam, saudara, kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati, saudara. Bukan Tuhan yang lihat tampilan kita. Ya, tampilan kita datang beribadah atau tampilan kita ngomong terima kasih, tetapi hati kita mungkin gak berterima kasih, sudah, hanya karena terpaksa mungkin. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, dasar hati kita paling dalam. Nanti kita akan lihat firman Tuhan ya, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, yang namanya hati yang penuh ucapan syukur atau heart of gratitude ini lahir dari hati kita yang paling dalam. Amsal 4 ayat 23, PowerPoint-nya boleh ikut sekalian ya. Boleh kita baca bersama-sama lagi, saudara? 1, 2, 3.
Sekali lagi firman Tuhan bilang, jagalah hatimu, saudara. Karena apa? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kalau hati kita betul-betul mengucap syukur, maka akan terpancar dari kehidupan kita, dari muka kita, saudara, dari apalagi dari perbuatan kita. Nggak ada yang namanya bersungut-sungut, nggak ada yang namanya pikiran-pikiran negatif, tidak, saudara. Kalau itu keluar dari hati. Sebab itu firman Tuhan mengatakan yang terpancar dari kehidupan kita ini, ya sikap hati kita seperti ini. Jadi saudara jangan percaya kalau orang ngomong, sebetulnya orang itu baik, ya. Sebetulnya hatinya baik, tetapi memang dia suka marah-marah atau suka perkataannya yang pedas. Enggak, saudara. Apa yang ada di hati itu pasti keluar ke muka, ketampilan kita, bahkan ke perkataan kita. Saudara, penting sekali yang namanya mengucap syukur. Seorang hamba Tuhan bernama Deborah Norville, saudara, berkata dampak dari orang yang mengucap syukur, pikirannya, hatinya, perbuatannya selalu positif. Ya, ini yang berkata seorang hamba Tuhan, saudara, Deborah Norville. Dampak dari orang yang mengucap syukur. Jadi kalau kita banyak mengucap syukur, maka ke depan pun kita lihat sesuatu yang mungkin sulit, kelihatan sesuatu yang gak mungkin, tetapi kita punya pikiran yang positif, saudara. Pikiran yang positif, ucapan yang positif. Karena apa, saudara? Karena hati kita sudah terlebih dahulu dipenuhi dengan yang namanya ucapan syukur, saudara. Yuk, jadi saudara, melihat apapun ke depan nanti, kita harus banyak-banyak mengucap syukur. Amin. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan sudah pernah tolong kita, dan Tuhan akan tolong kita juga memasuki tahun 2025. Ada penelitian, sudah. Penelitian ini yang berkata bahwa orang yang sering mengucap syukur, sekali lagi, orang yang sering berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hatinya, saudara, daya imun tubuhnya atau kekebalan tubuhnya itu akan naik, saudara. Amin. Jadi kalau kita mau tetap sehat, ya saudara ya, sehat, panjang umur, salah satu kuncinya adalah kata firman Tuhan, mengucap syukur. Dari dasar hati kita yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu Tuhan, tentunya sebagai manusia sudah kita tidak bisa menghindari yang namanya pergumulan, menghindari yang namanya persoalan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi percayalah, ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita bisa berterima kasih dalam kehidupan ini, masalah seberat apapun yang kita hadapi, kita sudah pernah melihat Tuhan yang besar, kita sudah pernah melihat Tuhan yang hebat, saudara, maka kita pun ketika mengucap syukur, percaya Allah Immanuel tersebut tidak pernah akan meninggalkan kehidupan setiap kita, sudah. Sampai selama-lamanya dia tetap Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Sunday Adeleja, ya, Sunday Adeleja berkata, milikilah pengenalan akan Tuhan dan Anda tidak akan menemui masalah yang tidak terpecahkan, saudara. Ya, milikilah pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, saudara? Caranya kita mengenal Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan kita taruh di dalam pikiran dan hati kita, saudara. Dan ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, lalu firman Tuhan tersebut menjadi rema dan kita lakukan. Sekali lagi, Sunday Adeleja berkata, saudara, bahwa milikilah pengenalan akan Tuhan. Amin. Di bulan Desember, di awal tahun ini, maaf, Tuhan mengajarkan buat setiap kita, saudara, tentang satu hal, tentang hati yang mengucap syukur, saudara. Ini adalah ajaran Tuhan buat gerejanya, ini adalah ajaran Tuhan buat kita semua. Apapun kondisi kita, sekali lagi, saudara. Dan ketika hamba Tuhan bilang, saudara, suatu rema yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, kita tidak akan menemui masalah yang tidak terpecahkan. Jadi untuk mendapatkan jalan keluar, untuk memiliki solusi dalam kehidupan ini, saudara, untuk mendapatkan berkat-berkat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, milikilah pengenalan akan Tuhan. Amin. Waktu kita betul-betul mengenal Tuhan, maka segala sesuatu akan ada solusinya. Hari ini sekali lagi Tuhan
menyatakan dirinya kepada kita. Yuk mengucap syukur di dalam segala hal. Amin saudara ya. Saudara kasih Tuhan, contoh daripada firman Tuhan di mana kita boleh melihat bahwa Tuhan itu melihat hati yang mengucap syukur. Slide selanjutnya, di sini dikatakan bahwa di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 saudara ya, dikatakan di sini, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini cerita tentang Bapak, siapa orang tuanya Daud? Orang tuanya Daud? Isai, terima kasih ya. Ketika Isai saudara, anak-anaknya ini salah satu anaknya akan dipilih menjadi seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ya, untuk menjadi raja. Ketika dihadapkan anak-anaknya, ada yang namanya Eliab, terus kemudian Abinadab, kemudian Syama. Mereka semua adalah orang-orang yang pahlawan sudah. Orang-orang gagah perkasa, terus kemudian juga orang-orang yang bersih, tinggi perawakannya. Sehingga ketika Samuel melihat orang-orang ini sudah, Samuel bilang, wah ini yang akan diurapi menjadi raja. Karena tampilannya, karena keadaan yang bersih, karena dia seorang pahlawan yang jago berperang. Maka Samuel berpikir inilah yang akan diurapi jadi raja. Tetapi Tuhan bilang, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, sudah. Penting sekali sudah, hati kita ini bersih di hadapan Tuhan. Penting sekali masuk tahun 2024 di akhir ini sudah, punya hati yang mengucap syukur buat kejadian-kejadian yang sudah lampau dalam kehidupan kita. Katakan amin sudah. Ya, karena Tuhan melihat hati, sekali lagi katakan. Terus kemudian juga salah satu contoh lagi saya bawakan di dalam Matius 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan buat kita semua di tempat ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya sudah. Ya, katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, katanya. Ya, saudara, firman Tuhan berulang kali mencatat, firman Tuhan berulang kali mengatakan, saudara, bahwa penting sekali punya hati yang tulus, saudara. Punya hati betul-betul yang keluar dari dalam hati kita itu, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Amin, saudara. Karena itu, sekali lagi, saudara yang si Tuhan, kalau Tuhan minta hati kita, saudara, maka sebagai orang percaya, yuk persembahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, ketulusan kita. Memuji, menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melihat saudara, mengucap syukur, mengapa itu diperintahkan sama Tuhan. Ya, kita tahu sendiri, kita tahu semua di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama saudara dari terjemahan baru kedua ini. 2, 3, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sekali lagi saudara ya, katanya sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya Tuhan mau saudara untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal. Itu sudah Tuhan mau. Artinya juga saudara bahwa ini adalah perintahnya Tuhan. Jadi mengucap syukur itu bukan anjuran dari Tuhan. Yuk mengucap syukur. Bukan anjuran daripada firman Tuhan untuk mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur adalah perintah dari Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan ini saya melihat tipe-tipe orang sudah. Tipe yang pertama adalah orang yang sama sekali dalam hidupnya nggak bisa mengucap syukur. Ya, orang yang tidak bisa mengucap syukur ketika di dalam menjalani hidup ini, saudara, yang ada hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, marah. Ini adalah tipe orang yang tidak bisa mengucap syukur, saudara. Mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik, yang ada adalah pikiran-pikiran negatif. Ngomel, saudara yang kasih Tuhan. Ini tipe yang pertama, orang yang gak bisa mengucap syukur. Ya, kalau ada pikiran, kalau ada masalah-masalah yang tidak baik, saudara, ya tentu saja dia gak bisa mengucap syukur dan mulai mengatakan, loh kan yang saya bilang,
pasti kejadiannya begini, hal-hal yang buruk terjadi, saudara. Pikiran negatif. Mungkin ada berkat Tuhan, ya. Ada pertolongan, ya. Mungkin cuma sementara, ini kebetulan saja. Gak bisa, gak ada yang namanya ucapan syukur, saudara. Tipe orang yang pertama, saudara. Tipe orang yang kedua adalah orang yang tergantung dengan keadaan. Keadaan yang baik, dia bisa mengucap syukur. Oh puji Tuhan, saya sedang diberkati sama Tuhan. Oh puji Tuhan, usaha saya, pekerjaan saya berjalan dengan lancar. Anak saya, keluarga saya diberkati, puji Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan, ada pergumulan, yang ada adalah ngomel. Tuhan kenapa? Tuhan tidak tolong saya. Kenapa Tuhan tidak Kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Kenapa Tuhan tidak menjagai saya? Ngomel aja saudara ya. Menggerutu. Saya pernah kesaksian di tengah-tengah teman-teman saya di full timer di gereja saudara ya. Saya bilang saya pernah berada di satu keadaan ketika hidup saya ini dipenuhi dengan yang namanya bukan dipenuhi saudara. Hidup ketika ada masalah saya yang gerutu, ketika ada persoalan saudara saya menggerutu. Saudara, ternyata gerutuan saya tersebut saudara sampai menyebabkan saya sakit, kemudian menyebabkan saya putus asa. Saya bilang kalau begini keadaan lebih baik mati aja. Hal seperti begitu pernah terucapkan dari bibir saya saudara. Karena apa? Karena saya nggak mengucap syukur. Karena apa? Karena saya melihat persoalan saya besar banget. Kok gak ada jalan keluar, masalahnya begini saja. Hati saya gak ada ucapan syukur. Tetapi ketika saya tahu bahwa kunci untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup ini, katanya sudah dengan hati yang bersyukur. Dengan mengenal Tuhan yang besar. Saudara, tetapi yang tipe yang ketiga yang Tuhan mau buat setiap orang percaya adalah tipe di mana Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau senang, mau diberkati, mau sehat, mengucap syukur. Ataupun dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan mungkin kelemahan tubuh sedang sakit, bisa mengucap syukur. Di dalam kekurangan bisa mengucap syukur. Di dalam pergumulan, di dalam tekanan hidup bisa mengucap syukur. Tipe inilah saudara yang Tuhan mau sebagai orang percaya kita ada di dalamnya. Mengucap syukur di dalam segala hal. Sande Adeleja tadi bilang sudah milikilah pengenalan akan Tuhan dan Anda tidak akan menemui masalah yang tidak terpecahkan. Saudara, kesuksesan atau keberhasilan saudara dalam menjalani kehidupan ini, sekali lagi keberhasilan di dalam menjalani kehidupan saudara, di dalam bekerja, di dalam berkeluarga, ditentukan oleh ketaatan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, saudara, maka akan ada keberhasilan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan sama kita. Amin, saudara. Kalau kita taat, saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tersebut kita lakukan. Sebab di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat ke-7, saudara berkata begini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-7 berkata, Yohanes 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin, saudara. Waktu kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ya saudara, ketika firman Tuhan tinggal dalam kita artinya setiap firman Tuhan yang kita baca bukan sekedar kita baca. Tetapi kita mau merenungkannya dan kemudian kita mau melakukannya saudara. Maka kata firman Tuhan kita akan berbuah lebat saudara. Tinggal di dalam Tuhan itu adalah satu-satunya cara saudara mau melihat kehidupan ini tetap hidup saudara. Tinggal di dalam Tuhan hanya satu-satunya cara. Kalau saudara mau berbuah saudara. Karena apa saudara? Berulang kali saya katakan dari mimbar ini. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita buatan Allah kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Kalau kita buatan Allah kita tidak bisa tinggal di luar Tuhan saudara. Hanya di dalam Tuhan. Jadi saudara yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah
satu perintah. Kalau boleh saya sederhanakan dengan bahasa saya, keharusan sudah. Diwajibkan sama Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, enak ataupun tidak enak, harus mengucap syukur. Katakan amin sudah. Yang pertama, yang kedua, yang mengucap syukur, kenapa Tuhan Tuhan perintahkan kepada kita, karena mengucap syukur adalah satu pintu gerbang, saudara. Ya, di sini dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin, sudah. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini dengan jelas sekali berkata bahwa kalau mau berjumpa dengan Tuhan, saudara, maka ada satu pintu yang harus dibuka terlebih dahulu. Dan pintu tersebut bernama ucapan syukur, nyanyian syukur, saudara. Saudara gak bisa datang kepada Tuhan di dalam doa kita, saudara. Di dalam ibadah-ibadah kita, saudara. Gak bisa ketika sudah datang sama Tuhan, mau ketemu sama Tuhan. Atau kita mau berdoa sama Tuhan, tiba-tiba kita bertuhan, saya mau A, B, C, D, dan segala sesuatu kita ucapkan di dalam syafaat kita. Gak bisa, saudara. Karena harus ada satu pintu terlebih dahulu yang dibuka, yang namanya nyanyian syukur ataupun ucapan syukur yang keluar dari mulut kita terlebih dahulu. Ya saudara ya. Saudara masuk pintu gereja, saudara pasti akan membuka dulu atau ada pintu yang terbuka, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa yang namanya ucapan syukur ataupun nyanyian syukur ketika kita bermasuk buatan Tuhan, terima kasih Tuhan buat pertolongan, buat kesembuhan, buat berkat Tuhan. Maka kita sedang membuka pintu surga, saudara, untuk ketemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat, mengalami kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan ini. Itu adalah dua hal yang Tuhan perkatakan mengapa kita harus mengucap syukur. Jadi ternyata kita disuruh mengucap syukur di dalam segala hal. Yang pertama itu adalah perintah Tuhan, saudara. Dan yang kedua adalah pintu gerbang di mana kita mau ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya, kita mau lihat selanjutnya, saudara. Alasan harus mengucap syukur, ya. Alasan harus kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala musim, di dalam segala keadaan, di dalam kehidupan kita. Sudah kasih Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Saya bacakan firman Tuhannya, saudara, itu hanya singkatnya saja. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, waktu Tuhan menciptakan kita, atau saya bacakan saja, saudara, dari Mazmur 139 ayat 13 berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ke-15, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Yang pertama adalah karena Tuhan sudah merancangkan buat setiap kita, buat setiap orang percaya, saudara, bahwa setiap kita akan mencapai yang namanya Kanaan kita masing-masing, saudara. Akan mencapai potensi-potensi maksimal di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Karena Tuhan katakan rancangan yang Tuhan beri, yang Tuhan gariskan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Gak ada satupun yang Tuhan rancangan kecelakaan.
penderitaan, maut. Enggak, saudara. Tuhan tidak rancangkan itu dalam kehidupan kita. Yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan ditulis lagi dalam Mazmur 113 bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib katanya. Dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-16 katanya, matamu melihat selagi aku belum dibentuk dan dalam kitabmu semuanya sudah terbentuk sebelum ada satu hari pun. Sebelum kita ada, saudara, Tuhan sudah gariskan jalan kehidupan setiap kita. Saudara, buat tahun 2024 kita akan mengalami A, B, C, saudara. Tuhan sudah gariskan sudah dalam kehidupan kita bahwa kita akan lahir di dunia tanggal berapa. Kita akan dipanggil Tuhan ketika waktunya sudah tiba tanggal berapa juga, saudara. Kita akan tinggal di mana, kita akan mengalami apa dalam kehidupan ini. Tuhan sudah gariskan, saudara. Dan yang Tuhan mau katakan sekali lagi bahwa yang Tuhan gariskan dalam hidup kita semuanya itu baik, saudara. Enggak ada yang jelek yang Tuhan tuliskan. Kalau saudara lihat sekarang jalannya belok, atau saudara lihat sekarang jalannya sedang masuk di dalam lembah, saudara. Percayalah, itu jalan yang Tuhan gariskan supaya kita mencapai garis akhir ataupun potensi maksimal kita. Supaya kita sampai kepada tujuan akhir kita adalah menjadi manusia-manusia. Menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan gak pernah janji bahwa jalannya selalu lurus. Jalannya selalu gak ada rintangan. Selalu dalam perjalanan ini sudah ada yang namanya jalan berbatu, kerikil. Dan mungkin kata firman Tuhan ada juga kita kadang-kadang menghadapi ataupun masuk di dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut di mana iblis sedang ganggu kita. Supaya kita gak sampai di Kanaan. Supaya jalan kita terhenti, sudah kita itu jalan menuju pengharapan, itu jalan menuju Kanaan kita. Tetapi ketika ada persoalan di sini, kita nggak mau lewati persoalan, kita belok arah kita, saudara. Kalau kita menghindari jalan ini, saudara, jalan yang sudah Tuhan tentukan, maka kita akan seperti bangsa Israel yang belok-belok terus di padang gurun 40 tahun lamanya. Lama sekali kegenapan janji Tuhan. Itu pun kalau kita pada akhirnya mau ikut apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak mau, tentunya kita akan mengalami yang namanya kegagalan, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah, saudara, bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu melewatinya. Amin, saudara. Badai, persoalan, permasalahan, kata Tuhan, tongkat gadamu itulah yang menghibur aku. Jalani saja, saudara. Ya, jalani saja. Kita menjalani segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Pasti, saudara. Kalau berjalannya bersama-sama dengan Tuhan, andalin Tuhan, berharap sama Tuhan, ketika lagi gak enak, bersyukur sama Tuhan, dan minta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi alasan kita mengucap syukur karena Tuhan sedang menggenapi rencananya, rancangannya buat kita, saudara. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk menjalani, untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Saudara, sedang di mana posisi kita saat ini? Sedang keadaan enak? Sedang keadaan bahagia, saudara? Ya tentunya hati kita akan bersyukur kepada Tuhan. Atau di keadaan yang kedua, sedang dalam pergumulan. Sedang di dalam apalagi persoalan, sakit, apalagi saudara, keadaan yang tidak baik, saudara. Kalau itu semua, saudara, terjadi dalam kehidupan kita, maka yang percaya, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur, saudara, kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita sempat lari, kalau kita sempat belok jalan kita, saudara, saya mau bilang, saudara, kita harus bertobat. Amin, saudara. Harus bertobat. Oh, saya sudah meninggalkan jalan-jalan yang Tuhan gariskan. Yuk berbalik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu Tuhan. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita gak dengar-dengaran sama Tuhan dan kita bertobat, sudah pasti Tuhan mengampuni
kita. Lagi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ada jalan yang baik dan ada jalan yang tidak baik. Dimanapun posisi kita saat ini, saudara, apapun yang kita sedang alami, bagi kita adalah sebagai orang percaya harus mengucap syukur. Mengucap syukur dari hati kita yang paling dalam. Di lembah kekelaman pun mengucap syukur. Karena apa, saudara? Karena mengucap syukur perintah Tuhan. Karena mengucap syukur adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan alasannya ternyata Tuhan sedang merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kita untuk mencapai potensi maksimal kita. Jadi jangan berontak, saudara ya. Ketika kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya izin satu cerita, saudara. Ini saya bagikan di di Jati Jajar kemarin cerita ini. Ya, tentang seorang yang menggebu-gebu sudah dalam ikut Tuhan. Masih anak muda, dia menggebu-gebu sekali sudah ikut Tuhan. Dia kalau ibadah bersorak-sorai, dia loncat-loncat. Wah, anak muda ini bergairah sekali sudah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan ibadahnya gak pernah absen. Datang terus beribadah, sudah. Mau hujan, mau gak hujan, sudah. Mau ada keperluan apapun, dia tetap harus beribadah dulu, sudah. Ya, yang sangat rajin sekali, sudah. Jadi seluruh jemaat kenal sekali dengan anak muda ini. Dan sudah bayangkan, anak muda yang begitu rajin beribadah, tiba-tiba ketika dia pulang beribadah, saudara, dia baru mau keluar gereja, dia ditabrak oleh sebuah mobil. Tabraklah saudara kendaraan yang dia pakai. Dan kemudian tragis sekali, bukan hanya sekadar ditabrak, saudara, ternyata ketika dibawa ke dokter, kakinya mengalami kerusakan, saudara. Kedua kakinya rusak, saudara. Sehingga nggak bisa lagi dipakai gips segala macam, sudah disambung nggak bisa. Dan karena mengalami kerusakan yang parah, sudah kakinya harus diamputasi anak muda ini. Ya, ketika diamputasi, saudara, anak muda ini kecewa berat sama Tuhan. Tuhan, saya sudah setia beribadah, saya melayani Tuhan. Dia kecewa dengan keadaan dia boleh dikatakan marah dengan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, perhatikan betapa saya gak pernah absen. Dia cerita semua yang dia kerjakan begitu dengan semangatnya dia ikut Tuhan, begitu semangatnya dia melayani Tuhan, saudara. Di dalam kekecewaan tersebut, saudara, ada teman-teman dari gerejanya tetap mengunjungi dia. Dan akhirnya orang tuanya memberikan sepasang sepatu kaki palsu, saudara ya. Kaki palsu dibelikan kepada anak muda ini dan mulai, saudara, dipakaikan kepada anak muda ini. Dan kemudian anak muda ini, saudara, mulai belajar berjalan dengan kakinya. Kaki palsunya dia mulai berjalan. Lama sekali dia ninggalin Tuhan, saudara. Karena kecewa sama Tuhan. Tapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa buat anak muda ini, saudara. Roh Kudus mengingatkan dia tentang rencana Tuhan, bahwa Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Di Roma 8 ayat 28 ini menjadi rema buat anak muda ini. Menjadi rema, saudara. Dan kemudian ketika menjadi rema, akhirnya dia datang lagi ke gereja. Ya. Nah, waktu dia datang ke gereja, tiba-tiba, saudara, setelah sekian lama gak beribadah, tiba-tiba yang melayani adalah seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan misi, saudara. Ya, pekabar Injil yang suka misi. Dan di dalam ibadahnya dia akhirnya menantang. Siapa di sini yang mau melayani pekerjaan Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan di suku-suku terpencil, di orang-orang yang belum kenal Tuhan, di orang-orang yang masih primitif, saudara. Ditantang oleh hamba Tuhan. Dan dia dengan spontan, saudara, angkat tangan, saya mau, katanya. Saya mau ikut melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus saya. Wah, saudara. Kemudian setelah ibadah, dipanggil anak muda ini, saudara, dan kemudian dikasih tahu bahwa mereka akan melayani di sebuah negara di Afrika, saudara. Satu suku di mana orang-orang di sana belum percaya sama Tuhan dan masih primitif. Saudara, oleh karena Roh Kudus bekerja, anak muda ini tetap bergairah, bersemangat. Saya mau, kemanapun Tuhan utus saya mau, katanya. Dilatihlah bahasa, dilatihlah adat istiadat di sana kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Dan kemudian dia pergi di sebuah negara di Afrika, saudara. Dan dia melayani di sana, saudara, seminggu, 2 minggu, melayani orang-orang yang masih primitif tersebut, saudara. Ternyata enggak mudah, saudara. Hidup di sana masih betul-betul, ya, hukum rimba di sana, saudara. Hukum rimba di sana berlaku. Suatu saat, saudara, anak muda ini ketangkap, saudara. Karena dia coba mengabarkan Injil pakai bahasa negara tersebut, dia ditangkap.
Dan ketika ditangkap, saudara, wah, penduduk asli bilang, wah, ini dagingnya enak ini katanya. Orang putih biasanya daging enak. Wah, sini ada yang putih-putih ada ya. Kata penduduk asli, dagingnya pasti enak, kita potong aja katanya. Benar saudara, akhirnya dia dipasung, diikat, dan kemudian dia akan dipotong saudara. Karena orang kulit putih katanya enak. Dan ketika mau dipotong saudara, yang pertama dipotong entah kenapa kakinya terlebih dahulu. Tak gitu kan, malah bunyi. Dipotong lagi, bunyi lagi saudara. Dan gak keluar darah. So, semua orang yang ada di situ yang mau potong dia langsung menyembah anak muda ini. Ini dewa katanya. Nggak ada orang ketika dipotong nggak keluar darah. Ini pasti dewa. Semua nyembah saudara. Orang-orang yang sedang upacara buat persembahan sudah mau potong orang ini saudara. Mereka bilang ini dewa saudara. Mereka nyembah saudara. Bayangkan kalau orang dari sana nyembah sujud betul-betul mukanya sampai ke tanah. Saudara, ternyata kejadian yang dialami oleh anak muda yang begitu bergairah melayani Tuhan ini adalah saudara, Tuhan mau pakai dia untuk memenangkan satu suku yang ada di Afrika sana. Tuhan mau pakai dia saudara untuk menjangkau orang-orang yang sama sekali masih primitif yang belum kenal sama Tuhan. Bayangkan saudara, ketika kalau misalkan anak muda ini tetap frustasi dengan keadaannya, saudara, dia tetap terpuruk, tetap marah sama Tuhan dan tidak meresponi panggilannya. Saya menduga-duga ya, pertama hidupnya akan hancur saudara. Dan yang kedua mungkin lama orang di Afrika sana kenal Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk pakai orang lain lagi. Tetapi mungkin akan ada proses selanjutnya lagi. Tetapi saudara, apa yang menjadi kerinduan anak muda ini sejak dia masih semangat beribadah dan bergairah melayani Tuhan, saudara, itu akhirnya Tuhan jawab, saudara. Doanya dijawab, tetapi harus mengalami dulu satu yang namanya lembah kekelaman ini, saudara. Jadi setiap musim Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi respon kita adalah harus mengucap syukur. Firman Tuhan yang terakhir, boleh para imam-imam maju ke depan. Dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia setelah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada satu orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, dengan singkat saya katakan sudah di ayat yang ke-19, dalam versi yang lain dikatakan, imanmu telah menjadikan engkau pulih seutuhnya. Menjadi pulih seutuhnya. Ada 10 orang yang sakit kusta, firman Tuhan menceritakan saudara. Ada 10 orang, yang 9 orang ketika dijawab sama Tuhan betul-betul mengalami kesembuhan. Saudara, yang 9 orang. Dan ketika sembuh saudara, diberkati oleh Tuhan, enggak ada responnya sama sekali. Tetapi yang satu kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur, tersungkur di hadapan Tuhan. Hatinya limpah dengan syukur. Orang ini disembuhkan saudara. Dan ketika orang yang disembuhkan ini sujud di kaki Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, berkat yang dia terima katanya bukan hanya tubuhnya saja yang sembuh, tetapi hidupnya dipulihkan menjadi utuh. Orang yang sakit kusta biasanya ada tangan atau jari-jari atau mungkin hidungkah atau mungkin telingakah yang copot saudara. Tapi di waktu dia mengucap syukur, firman Tuhan bilang jadi utuh kembali. Ada mujizat pelipat gandaan saudara. Ada mujizat yang spektakuler terjadi ketika orang percaya mengucap syukur. Bukan hanya sembuh, tapi betul-betul dipulihkan dalam kehidupan ini. Saudara,
mengakhiri tahun 2024, saya rindu setiap kita. Apapun yang sedang terjadi, sudah terjadi 11 bulan ke belakang. Yuk dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita hanya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kekurangan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pekerjaan, buat usaha, apapun itu. Kita ambil waktu sejenak, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Syarabata karala bata karala bala 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 bala. Syarabata karala bata karala bata karala bala bala. Kalau pernah marah, saudara, pernah kecewa dengan hidup ini, marah kecewa dengan apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita, saudara. Yuk pagi ini kita datang sama Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ternyata yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera. Tuhan ingin buat setiap perjalanan hidup kita alami sampai kita mencapai potensi maksimal kita. Menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan ketika Dia ciptakan kita. Bukan hanya mendatangkan damai sejahtera buat kita, tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat persoalan, terima kasih buat pergumulan ya Tuhan. Ujung-ujungnya kami hanya mau melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pergumulan. Ujung-ujungnya kami hanya melihat buat Tuhan ajaib. Ujung-ujungnya kami hanya melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan kami minta ampun sama Tuhan. Kalau kami pernah Tuhan kecewa, marah dengan keberadaan kami Tuhan, kami bersungut-sungut dengan keberadaan kami, perjalanan kami minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau terus belajar mengucap syukur buat apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik, hal yang hebat, hal yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih banyak Bapa, terpuji nama Tuhan selama-lamanya.
kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa, sucikan kami, kuduskan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sebab supaya kami layak di hadapan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bertanya saudara, adakah saudara yang belum dilayani untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini? Ada yang akan dilayani? Tidak. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Perjamuan kudus terbuka buat setiap kita yang percaya sama Tuhan saudara, yang sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Gereja kita menandakan dengan baptisan kudus. Perjamuan kudus terbuka buat setiap kita saudara yang percaya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk tebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, mengakui bahwa Yesus datang untuk menembus dosa kita dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya bahwa roti ucapan syukur yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya bahwa cawan ucapan syukur yang asal kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur buat salib-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus buat salib-Mu Tuhan Yesus, buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan.
Tuhan Kau sudah mati dan bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih karena salib Tuhan. Kami diampuni, kami ditebus. Karena salib-Mu Tuhan kami punya pengharapan, punya Tuhan kepercayaan kepadamu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami yang sakit disembuhkan, kami diberi kecukupan Tuhan, kami dilimpahkan dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Ada berkat-berkat supranatural yang Tuhan sediakan karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Maka kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah ketika kami merayakan, memperingati bahwa Kau sudah mati dan bangkit buat kami dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami katakan Engkau ada dalam kami di dalam Tuhan. Maka berkat salib Kristus, berkat salib Kristus menjadi bagian milik setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat berlimpah, ada pertolongan Tuhan, ada janji Tuhan, ada kesembuhan. Oh Tuhan, ada berkat-berkat yang tidak bisa kami perkatakan ya Tuhan, limpah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Tuhan. Saudara, ini adalah minggu yang pertama. Minggu pertama kita akan bawa persembahan syukur kita, persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus kita, apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, saudara, yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita akan bawa kepada Tuhan pada saat ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan sudah dari Malaki pasal ketiga, Malaki 3 ayat 10 sampai dengan ayat ke-12. Sekali lagi saya akan bacakan ini, kita bangkit berdiri bersama-sama sudah. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan kami Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman dalam sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GB Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atau dapat memindai QRIS barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Eldo di nomor 0812 9500 1915. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 081932012008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Ibadah perayaan Natal GBI Ebenezer Simpangan akan diadakan pada hari Minggu 15 Desember 2024. Dilaksanakan hanya 2 kali ibadah, jam 10 pagi dan jam 5 sore. Ibadah Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024. Ibadah dilaksanakan pada jam 9 pagi. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu di ibadah GB Ebenezer Simpangan, ibadah yang pertama ini? Boleh lambaikan kedua tanganmu sambil bangkit berdiri.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terbelah, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan diri. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau Bapakku, Yesus Engkau kami akui, Yesus Engkau Yesus Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa, kami katakan Tuhan, biar damai sejahtera Allah tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar bangsa kami aman dalam lindungan Allah Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan. Beserta jajaran ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin negeri ini Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan dalam memimpin negeri ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar ada penuaian jiwa terbesar dan terakhir tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kota kami, kota Depok Tuhan. Pilkada yang boleh terlaksana dengan damai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang memilih pemimpin kota kami Tuhan. Maka Engkau akan berjalan menyertai Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan, tahun-tahun penuaian juga terjadi atas kota kami, kota Depok Tuhan. Biar pemulihan juga boleh tercurah terjadi atas kota kami, kota Depok Tuhan. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa bagi gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta wakilnya, pakai secara luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Biar mulai tangan hamba-Mu Tuhan, amanat Tuhan boleh terselesaikan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi gembala rayon kami, Pak Yongke beserta wakilnya Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk rayon 9 Tuhan. Biar ada unity atas rayon 9 Tuhan. Biar rayon 9 boleh menjadi menara Tuhan, boleh menjadi mencusuar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi gembala kami Tuhan, Pak Riki beserta kedua wakilnya, Ibu Rebona dan Pak Dery beserta keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Biar penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan janji Allah tergenapi atas tempat ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir juga terjadi atas tempat ini Tuhan. Kami akan melihat ekspansi terjadi atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur Tuhan dalam segala hal Tuhan. Kami sudah imani Tuhan. Kami imani Tuhan, kami terima kesembuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami imani, kami terima kemenangan Tuhan. Kami terima kelepasan ya Tuhan. Kami terima janji Allah pada pagi hari ini Tuhan. Biar mulut kami boleh terus menyembah, biar mulut kami terus mengucap syukur Tuhan. Sepanjang tahun ini dan sepanjang tahun ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
dan berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus, Allah penolong, menyertai, melindungi, menjagai setiap kita, mengakhiri tahun 2024 ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.